1. Fight flight atau ancaman. Beliau memanggil Aisyah dengan panggilan lembut, Humairah, si pipi merah. Hadis riwayat Tirmizi. Kenapa suami yang bantu bikin cuci piring bikin pernikahan bertahan? Nah, ini buat kalian yang masih nganggep bantuin istri di rumah itu nggak maco. Selamat datang kembali di program Meme Mendekat Merapat with Indonesia, edisi Ramadan. Pernah nggak kalian scrolling TikTok, Instagram, atau bahkan Facebook, terus nemu konten tentang suami green flag? Kata orang, suami green flag itu yang mau dengerin, nggak gampang marah, dan bisa bikin pasangannya ngerasa aman. Tapi aku mau tanya nih, satu hal yang lebih dalam. Dari mana sih standar itu berasal? Ternyata nih ya, standar itu bukan ciptaan Gen Z, bukan teori psikologi barat, dan bukan tren media sosial. Standar itu udah ada 1400 tahun yang lalu. Dan cus, kita bongkar faktanya. Sebelum kita ngomongin suami green flag, kita perlu ngerti dulu nih, kenapa sih otak manusia butuh rasa aman? Yuk kita intip gimana sains ngelihat ini. Pertama, ada teori polyvagal theory. Stephen Porges, seorang neuroscientist dari University of Indiana, nemuin bahwa sistem saraf manusia itu tuh punya 3 mode. 1. Fight flight atau ancaman. 2. Nge-freeze atau mati rasa. Dan safe social, aman dan terhubung. Manusia hanya bisa berkembang, hanya bisa cinta dengan utuh saat sistemnya berada di mode ketiga. Safe and social. Artinya, tanpa rasa aman, cinta itu nggak bisa tumbuh maksimal. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, Al-Quran ngomong apa? Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya atau sakinah, dan Dia menjadikan di antara kamu mawadah dan rahmah. Kata kuncinya, sakinah. Bukan cuma cinta, bukan cuma nafkah, tapi ketenangan. Porges butuh riset puluhan tahun buat nemuin bahwa otak manusia tuh butuh safe mode. Tapi Al-Quran udah menetapkan sakinah sebagai tujuan pernikahan. Green flag pertama dari Al-Quran, suami bikin tenang, bukan jantung dak-dikduk karena takut. Oke, sekarang kita masuk ke level lebih dalam. Di tahun 1969, psikolog John Bowlby bikin teori attachment theory. Intinya, manusia yang punya secure base alias tempat aman secara emosional akan tumbuh lebih sehat, lebih percaya diri, dan lebih mampu mencintai. Mereka yang nggak punya secure base, anxiety, distrust, emotional dysregulation. Tapi siapa contoh paling sempurna dari secure attachment? Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah tidak pernah memukul perempuan maupun pembantu. Hadis riwayat Muslim. Bayangin sebentar, Nabi SAW, pemimpin umat, kepala negara Madinah dengan segala tekanan yang ada. Tapi di dalam rumah nggak ada kekerasan, nggak ada intimidasi. Dalam penafsiran Imam An-Nawawi, hadis ini menunjukkan kesempurnaan akhlak beliau dan kelembutan di dalam rumah tangga. Bowlby nemuin bahwa hubungan yang mengandung ancaman menciptakan insecure attachment, alias luka batin yang dibawa seumur hidup. Nabi SAW membangun rumah tangga tanpa rasa takut, tanpa trauma response, tanpa eggshell walking, bahkan 1400 tahun sebelum Bowlby nulis teorinya itu. Ini bagian yang paling seru, bahkan agak baper. Gary Chapman di bukunya The 5 Love Languages 1992 nemuin bahwa manusia punya bahasa cinta yang berbeda. Salah satunya physical touch dan words of affirmation. Secara neurobiologis, sentuhan afektif dan kata-kata lembut memicu pelepasan oksitosin, hormon yang sering disebut bonding hormone atau love hormone. Oksitosin meningkatkan kepercayaan, menurunkan kortisol atau hormon stres, dan mempererat koneksi emosional. Nabi SAW ngapain?
Dalam riwayat yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum dari tempat minum Aisyah istrinya, di bekas tempat bibir Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Beliau memanggil Aisyah dengan panggilan lembut, Humaira, si pipi merah. Hadis riwayat Tirmizi. Itu bukan hal kecil, itu adalah love language dalam bentuk paling murni. Ketika Amr bin As bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang paling beliau cintai? Beliau menjawab tanpa ragu, Aisyah. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa ini menunjukkan kebolehan mengungkapkan cinta secara verbal, secara terbuka. Di era sekarang kita bilang vulnerable dan emotionally open. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah lakuin itu semua tanpa hype, tanpa perlu trending dulu. Kenapa suami yang bantu bikin cuci piring bikin pernikahan bertahan? Nah, ini buat kalian yang masih nganggap bantuin istri di rumah itu nggak macho. Dr. John Gottman, psikolog relasi dari University of Washington, udah riset pernikahan selama lebih dari 40 tahun. Dengan tingkat akurasi prediksi perceraian sampai 94%, bayangin. Salah satu temuannya yang paling kuat, pasangan yang berbagi tanggung jawab domestik punya tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi. Konflik rendah, dan koneksi emosional lebih dalam. Ini disebut shared power dynamic. Hadis bilang apa? Aisyah radhiyallahu an ditanya, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Beliau membantu pekerjaan keluarganya. Dan jika waktu sholat tiba, beliau keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan tawadhu dan akhlak luhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat, pemimpin negara, tapi tetap bantu di rumah. Bukan karena beliau kurang kerjaan, tapi karena beliau tahu bahwa kontribusi di rumah adalah wujud penghargaan kepada pasangan. Gottman butuh 40 tahun riset untuk buktiin ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah ngelakuin ini sebagai keseharian. Tahun 1990-an, neuroscientist Italia menemukan sesuatu yang revolusioner, mirror neurons. Sel-sel di otak yang aktif bukan hanya saat kita melakukan sesuatu, tapi juga saat kita melihat orang lain melakukannya. Ini adalah dasar biologis dari empati. Daniel Goleman dalam Emotional Intelligence 1995 kemudian mengembangkan konsep ini. Kemampuan mengenali dan merespon emosi orang lain adalah inti kecerdasan emosional dalam hubungan. Validasi emosi mengurangi konflik, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat ikatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngapain saat Aisyah marah? Dalam riwayat Bukhari, ketika Aisyah cemburu dan memecahkan piring, Nabi tidak marah. Beliau tersenyum dan berkata kepada tamunya, "Ibumu sedang cemburu." Beliau tidak defensif. Beliau tidak menyerang balik. Beliau tidak silent treatment. Beliau melabeli emosi Aisyah dengan tepat. Cemburu. Bukan lebay, bukan enggak dewasa. Dalam terapi modern, ini disebut emotional labeling. Teknik yang terbukti menurunkan aktivitas amigdala atau pusat respons stres di otak dan membantu seseorang merasa dipahami. Goleman butuh buku setebal 400 halaman buat jelasin ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah ngelakuinnya dengan satu kalimat pendek. Saat Nabi dengerin saran istrinya ini, mungkin yang paling counterintuitive buat sebagian orang. Di dunia kepemimpinan modern, Harvard Business Review dan McKinsey sama-sama ngebuktiin, pemimpin yang mau mendengar, yang gak ngerasa terancam oleh pendapat orang lain, menghasilkan keputusan yang lebih baik dan tim yang lebih loyal. Ini disebut collaborative leadership model. Secara neuroscientific, saat seseorang merasa didengar, otak melepas oksitosin dan serotonin, menciptakan trust dan commitment. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakuin di Hudaybiyah? Dalam perjanjian Hudaybiyah, para sahabat kecewa dan gak langsung patuh. Ummu Salamah radhiyallahu an, istri Nabi, memberi saran strategis. Nabi mendengarkan saran Ummu Salamah dan mengikutinya. Hadis riwayat Ahmad dinilai hasan.
Ibnu Qayyim dalam Zad al-Ma'ad menyebutkan bahwa ini menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam bermusyawarah, bahkan kepada istrinya. Laki-laki yang secure nggak merasa wibawanya tuh turun karena dengerin pendapat perempuan. Laki-laki yang insecure merasa terancam, makanya harus selalu dominan. Nabi SAW adalah pemimpin yang paling ditaati sepanjang sejarah. Dan beliau mau dengerin saran istrinya. Green flag itu bukan kehilangan wibawa. Green flag itu punya cukup rasa aman dalam diri sendiri untuk nggak butuh dominasi. Jadi gimana? Masih ngerasa green flag itu cuma tren medsos? Dari polyvagal theory yang bilang otak manusia butuh safe mode, sampai attachment theory yang buktiin bahwa luka dari rumah yang nggak aman di bawah seumur hidup, dari riset oksitosin dan love language, sampai 40 tahun data Gottman tentang shared power, dari mirror neurons dan emotional labeling, sampai collaborative leadership di Harvard, semuanya nunjukin satu arah. Manusia dirancang untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, hangat, dan saling menghargai. Dan 1400 tahun sebelum semua teori itu ditulis, ada satu lelaki yang udah ngehidupin itu semua. Bukan karena tren, bukan karena tekanan sosial, tapi karena itu adalah akhlak yang paling mulia. Untuk laki-laki yang nonton, green flag itu bukan soal lemah atau kuatnya lo. Itu soal seberapa sehat jiwa lo. Seberapa aman jiwa lo di dalam diri lo sendiri. Sampai lo gak butuh dominasi untuk merasa berharga. Untuk perempuan yang nonton, standar tinggi itu bukan terlalu demanding. Sakinah adalah hak yang Allah janjikan dalam pernikahan. Kamu gak diciptakan untuk bertahan dalam luka. Nabi SAW pernah bilang, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Hadis riwayat Tirmizi. Bukan teori, bukan konten, bukan tren. Itu kehidupan nyata seorang nabi. Makasih udah nonton sampai habis. Stay conscious, stay green flag. Sampai jumpa di episode berikutnya.